Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kepada yang terhormat jamaah pondok kita di kediaman, semoga kita sekeluarga sehat walafiat, keberkahan rizki, dan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat di dalam menjalankan agama, mengarungi dunia, dan selamat hingga akhirat kelak. Agenda malam Rabu, malam ke-5 Safar 1442 Hijriah, 22 September 2020. Yang pertama, ngaji malam ke-21 Kitab Safinatun Najah. Yang kedua, tanya jawab. Bismillah, mari persiapkan diri kita untuk menjemput ilmu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi niatan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kepada Kang Yusuf kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Jamaah pondok kita pada pengajian kitab Safinatun Najah. Mari kita melanjutkan kembali mengaji kitab Safinatun Najah pada pasal alladzi yathuru minan najasah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. ثم إلى أرواح جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وآبائه وأمهاته وأزواجه وآله وذريته وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى حضرة جميع أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها جنوبها وشمالها. ونخص خاصة تامة إلى حضرة سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني. ثم إلى حضرة جميع أولياء التسعة الذين بلغوا الدين فيها وخصوصا الشيخ شريف هداية الله بن مجاهد. ثم إلى حضرة مصنف هذا الكتاب الإمام العلامة الفاضل الشيخ سالم بن سمير الحضرمي، وشارح هذا الكتاب الشيخ الإمام العالم الفاضل الشيخ أبي عبد المعطي محمد نبوي الجاوي. ثم إلى حضرة مشايخنا ومشايخ مشايخنا، ونخص خاصة تامة إلى حضرة شيخنا ومربي روحنا الحاج ميمون الزبير، وإلى حضرة في حج الحاج نيد أناس والحبيب هدى محمد بن عمر بن يحيى، أصولهم وفروعهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأعلي درجاتهم في الجنة، وأعد علينا من أسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم وكراماتهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim.
Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun alladhi yaqhuru minan najasah. Pada pasal ini kita akan membahas tentang benda-benda yang semula najis lalu dengan perubahan tertentu benda tersebut menjadi suci hukumnya. Kalau pada pembahasan yang lalu kita sudah membahas tentang mubtilatut tayammum, hal-hal yang membatalkan tayammum, yakni segala sesuatu yang membatalkan wudhu maka juga membatalkan tayammum. Apa yang membuat wudhu itu batal itu juga menjadi penyebab batalnya tayammum. Lalu yang kedua adalah murtad. Beda dengan wudhu, kalau wudhu tidak batal dengan murtadnya seseorang, namun kalau tayammum dengan murtadnya orang yang telah bertayamum maka otomatis tayamumnya menjadi batal. Dan yang ketiga adalah tawahhumul ma'i in tayammama li faqdihi. Ini bagi orang yang sebab diperbolehkan tayamumnya dikarenakan karena tidak adanya air. Bagi orang yang bertayamum disebabkan karena ketiadaan air, kelangkaan air, maka dengan ia menyangka ataupun menduga akan adanya air, maka membatalkan tayamum. Baik, kemudian faslun utawi ikiku fasl. Alladzi utawi perkara. Alladzi utawi perkara yaqhuru kang bisa suci opo alladzi. Alladzi utawi perkara yaqhuru kang bisa suci opo alladzi. Bisa suci opo alladzi. Bayane minan najasati saking piro-piro najis. Minan najasati saking piro-piro najis. Iku salatun anatelu. Alladzi utawi perkara yaqhuru kang bisa suci opo alladzi minan najasati saking piro-piro najis. Ada berapa? Iku salatun iku anatelu. Pada pasal ini, pasal yang menerangkan tentang dengan sebab ada perubahan tertentu benda yang semula najis, maka benda tersebut menjadi suci. Jadi ada benda-benda yang semula najis lalu menjadi suci. Benda ini ada tiga. Ada tiga benda yang semula najis kemudian menjadi suci. Menjadi sucinya itu dengan proses perubahan dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Apa yang pertama? Al-khamru suwiji arak. Khamr. Al-khamru suwiji arak. Lalat ing dalem nalikane dadi cuka opo khamr. Al-khamru suwiji arak idza takhallalat ing dalem nalikane dadi cuka opo arak
opo al-khamru dadi cuka binafsiha kelawan awak dheweke khamr, binafsiha kelawan awak dheweke khamr. Benda yang semula najis lalu hukumnya menjadi suci. Yang pertama adalah al-khamru idza takhallalat binafsiha, yakni arak yang berubah menjadi cuka. Arak yang berubah menjadi cuka, di mana proses perubahan yang terjadi adalah dengan sendirinya. Proses perubahan dari arak menjadi cuka itu bukan karena misalkan dicampuri sesuatu. Bukan karena dicampuri sesuatu. Sebagai contoh misalkan ada arak, lalu dicampuri zat tertentu, bahan kimia tertentu, lalu arak ini kemudian berubah menjadi cuka. Maka arak yang berubah menjadi cuka yang disebabkan karena dicampuri oleh bahan kimia tertentu, maka cuka tadi tetap hukumnya najis. Beda dengan cuka yang berasal dari arak atau arak yang lalu dengan perubahan ataupun dengan unsur alamiah didiamkan. Ya, ada orang punya khamr lalu disimpan, saking lamanya disimpan, tiba-tiba si arak tadi berubah menjadi cuka. Nah, cuka ini, cuka yang berasal dari arak tadi itu menjadi suci hukumnya, menjadi suci. Al-khamr. Apa sih al-khamr itu? Al-khamr itu kullu muskirin walau min nabidit tamar ay minal matruki min hatta yashtaddu. Jadi arak di sini adalah segala sesuatu yang bisa memabukkan. Nah, kalau zaman dahulu arak itu adalah hasil fermentasi dari anggur atau kurma. Jadi kurma dengan proses fermentasi si kurma ini lalu kemudian menjadi arak. Atau anggur kemudian diproses tertentu, mungkin diperas, diambil sarinya atau apa mungkin, dan dari hasil fermentasi itu kemudian berubah menjadi arak. Jadi bahan dasarnya kalau zaman dahulu arak itu kalau tidak kurma ya anggur atau awil qasbu, atau kadang juga bahan dasarnya dari tebu, awil asal, atau mungkin dari madu. Idza takhallalat ay min ghairi musahabati ainin, bahwa perubahan arak menjadi cuka yang kemudian cuka itu menjadi suci adalah perubahan yang dalam prosesnya tidak ada campuran apapun, min ghairi musahabati ainin, tidak dicampuri apapun, meski dicampurnya dengan benda yang suci. Misal ada arak dicampuri batu, kita dicemplungin batu, akhirnya lalu tiba-tiba ataupun kemudian berproses menjadi cuka, maka cuka itu tidak lagi menjadi suci,
juga itu tetap hukumnya najis karena proses perubahannya ada benda lain yang mencampur. Ada benda lain yang mencampur. Wajildul maitati. Wajildul maitati. Yang kedua, wajildul maitati lan kulite bangkai. Wajildul maitati lan kulit bangkai. Kulit batang, kulit kebatang. Bangkai iza dubira ing dalem nalikane disamak opo jildul maitah. Iza dubira ing dalem nalikane disamak opo jildul maitah. Yang kedua adalah kulit bangkai. Kita tahu yang namanya al-maitah di sini adalah hewan yang mati. Banyak pengertiannya. Pertama, bangkai itu satu hewan yang boleh dimakan. Contoh kambing, sapi. Lalu matinya itu bukan karena disembelih. Mati dan matinya bukan karena disembelih. Maka ini dinamakan bangkai. Atau hewan yang tidak boleh dimakan, macan misalkan harimau, mati, baik mati karena disembelih ataupun mati dengan sendirinya. Jika hewannya itu hewan yang tidak boleh dimakan, maka dinamakan bangkai. Lah kan ini macan disembelih. Iya betul disembelih. Tapi macan ini dari jenis hewan yang tidak boleh dimakan. Maka meskipun hukumnya al-maitah, hukumnya bangkai. Nah, ada orang misalkan pengen menggunakan kulit tadi, kulit bangkai. Sapi mati, sapi tiba-tiba sakit, dan disembelih, belum sempat disembelih mati. Sayang kulitnya, ya, supaya bisa digunakan, katakanlah untuk membuat beduka, untuk membuat rebanaka. Kalau ada orang pengen punya aksesoris di rumahnya itu dari kulit macan. Sementara macan bagaimanapun juga mati karena disembelih ataupun tidak tetap dihukumi bangkai. Sementara dia pengen menggunakan kulit macan itu untuk jadi tas misalkan. Nah, maka kulit bangkai tadi hukumnya menjadi suci kalau lewat proses disamak. Disamak itu apa? Disamak itu jadi satu proses kimiawi lah, semacam proses kimiawi. Ketika ada kulit lalu digosok dengan benda-benda semacam kapur. Nah, proses digosok pakai kapur sehingga daging-daging ataupun bulu-bulu yang ada di bulu-bulu maupun daging-daging yang masih menempel itu kemudian hilang, disamak. Nah, dengan proses disamak itu, maka kulit bangkai tadi menjadi awet.
Nah, maka kulit bangkai yang telah diproses disamak, digosok dengan zat tertentu seperti kapur misalkan, ataupun mungkin bata ya, bubuk-bubuk bata bisa juga untuk proses disamak, atau jerami yang tidak dibakar itu bisa juga untuk menyamak. Dengan diproses itu, maka meski asalnya adalah dari bangkai, maka hukumnya menjadi suci. Dan kalau sudah disamak, supaya bisa digunakan, dicuci terlebih dahulu. Kalau zaman dahulu kan mungkin belum ada wadah-wadahan kayak di zaman sekarang, sehingga orang dulu mau digunakan untuk tas, digunakan untuk wadah minum, wadah pakaian dan lain sebagainya. Bahkan di sekarang pun juga masih ada. Dan bahkan di beberapa mungkin di luar sana ada pecinta kulit binatang yang dijadikan sebagai gaun, sebagai fashion ya, asli kulit binatang. Misalkan ada orang fashion bajunya terbuat dari kulit macan, maka bisa digunakan apabila harus diproses dengan namanya diproses disamak, digosok dengan kapur hingga kulit-kulit yang menjadikan bau, daging-daging yang menjadikan bau, bulu-bulu itu kemudian hilang semua. Setelah itu kemudian dicuci. Dikecualikan termasuk bangkai pula hewan yang boleh dimakan, namun dalam proses penyembelihannya tidak memenuhi unsur penyembelihan yang sah. Kan unsur penyembelihan yang sah itu kan harus urat hulqum dan urat marik. Jadi urat untuk jalan nafas dan urat untuk jalan makanan itu harus terputus. Maka ketika ada orang menyembelih kok satu uratnya tidak terputus, maka dihukumi bangkai. Atau yang menyembelih adalah orang Majusi, itu juga bangkai. Bahkan di sini dijelaskan menurut Imam Ar-Rahmani, orang yang sedang ihram itu diantara larangannya adalah menyembelih. Ihram haji, ihram umrah itu tidak boleh menyembelih. Hewan sembelihan orang yang sedang ihram haji dan ihram umrah itu hewan sembelihannya meskipun sah, memenuhi unsur keabsahan penyembelihan, tetap dihukumi bangkai. Ini dikatakan li'anna madbuhal muhrim maytah walau litirarin aw isyan. Madbuhul muhrim ataupun hewan sembelihan nya bangkai. Hakaza qala Rahman.
Termasuk hukum bangkai pula. Hukum bangkai pula, misalkan ada orang, mungkin ini orang yang sadis barangkali, dia menguliti binatang yang masih hidup. Misalkan ada kambing ataupun sapi masih hidup, nggak disembelih, nggak apa, dia ambil kulitnya saja. Maka kulit ini hukumnya bangkai. Dia bisa menggunakannya harus diproses disamak dulu. Kalau kulitnya binatang yang boleh dimakan dan dia memenuhi unsur penyembelihan yang sah, dengan dia disembelih, hewan ini disembelih dan sah, maka tanpa disamak pun sudah suci, kecuali dihilangkan najisnya, darah dan lain sebagainya. Wa yukhraju bima dzukira ma kana tahiran ba'dal maut kajildil adam wa ma kana najsan fi hal hayy kajildil kalbi wal khinzir fala yufidu tadhu syai'an. Dikecualikan dari itu semua adalah jenis hewan yang ketika meninggal dunia, ketika mati masih suci kayak manusia. Manusia itu ketika sudah mati sekalipun dia masih suci. Maka ada orang, misalkan orang yang sadis nguliti kulitnya manusia yang sudah mati, kemudian mau digunakan, itu tidak bisa, mesti diproses disamak sekalipun. Atau binatang yang semenjak masih hidupnya saja sudah najis, kayak anjing, babi, anjing, babi, lagi waktu hidupnya saja sudah najis, maka kulit anjing, kulit babi mesti lewat proses disamak sekalipun itu tidak ada pengaruhnya, artinya tetap najis. Wajildul maitati idza dubira. Kemudian yang ketiga adalah wama soro hayawanan, wamalan perkara, wamalan lan benda-benda soro kang dadi opoma iku hayawanan iku hewan, wamalan benda-benda soro kang dadi opoma iku hayawanan iku hewan. Yang ketiga, benda yang semula najis lalu menjadi suci setelah arah yang berproses beralih rupa menjadi sukanya itu suci. Lalu yang kedua, kulit bangkai ketika selesai disamak itu suci meskipun awalnya najis, tapi ketika sudah diproses disamak menjadi suci. Yang ketiga adalah masoro hayawanan. Masoro hayawanan itu enaknya artinya adalah, kalau secara harfiah itu artinya adalah sesuatu yang menjadi hewan. Ya gini, hewan yang timbul dari benda najis. Hewan yang timbul dari benda najis itu hukumnya suci. Contoh, misalkan ada bangkai ya, ada bangkai. Hewan mati jadi bangkai. Setelah sekian lama biasanya bangkai itu muncul ulet-ulet, ya, dari bangkai itu. Nah, ulet itu suci hukumnya. Ulet yang ada dan timbul dari benda najis dari bangkai tadi itu suci. Atau kan ada kotoran binatang. Nah,
kotoran binatang, kotoran kerbau kah, kotoran kuda kah. Lalu lama kelamaan tiba-tiba muncul ulet itu. Nah, ulet tadi itu suci hukumnya. Artinya kalau diambil lalu dibasuh dengan air dicuci itu suci hukumnya. Ulet-ulet yang timbul dari benda najis. Dan di sini kadudin tawallada min aidin najasah walau mughallazatan. Bagaimana ulet-ulet kecil yang tumbuh ataupun timbul berasal dari najis. Meski walau mughallazatan, meski najis mughallazah. Meskipun misalkan anjing atau babi mati jadi bangkai sekian lama tiba-tiba muncul ulet-ulet lah. Ulet-ulet itu hukumnya suci. Li'annahu, alasannya kenapa kok suci? Bukannya itu berasal dari bangkai, bukannya itu berasal dari kotoran binatang. Itu dijelaskan. Li'annahu la yukhlaqu min nafsil mughallazah bal yatawalladu fiha. Ini dijelaskan itu ulet-ulet itu bukan berasal, ya, bahan dasarnya itu bangkai tadi. Bukan bahan dasarnya itu najis tadi, bukan. Hanya tercipta di najis itu. Jadi bukan berasal dari najisnya, tapi tercipta dari situ. Allah menciptakan ulet-ulet di bangkai. Allah menciptakan ulet-ulet di kotoran binatang, gitu. Jadi bukan bahan dasarnya dari bangkainya, bukan bahan dasarnya dari kotoran binatangnya, bukan. Sama kayak misalkan kita nyimpen gula, ya, nyimpen gula, tiba-tiba banyak semut. Oh, semut dari mana? Karena kita nggak tahu jalannya semut dari mana. Tiba-tiba ada semut di situ barang berhubung. Ya Allah kan sah-sah saja, bisa saja, mungkin saja. Karena ada peribahasa, ada gula, ada semut. Kan semut itu bukan kemudian berasal dari gulanya itu, tapi Allah menciptakan di situ. Tiba-tiba di dalam buah yang busuk, itu ada ulet-ulet. Ya Allah sah-sah saja menciptakan, tapi di sini jelaskan ulet-ulet itu bukan berasal ataupun bahan dasarnya dari buah yang busuk tadi, tapi Allah menciptakan di buah yang busuk ulet-ulet tadi. Baik, itu 3 hal yang dijelaskan pada pasal ini, di mana 3 hal tersebut hukumnya suci lewat proses peralihan bentuk. Ada yang dari arah menjadi buka, lalu kulit bangkai yang telah bersama, dan yang ketiga adalah hewan-hewan, binatang-binatang yang timbul di bangkai ataupun di kotoran. Barangkali itu Mas Hari untuk pertemuan malam hari ini pada jamaah pondok kita. Untuk pertemuan pada malam hari ini saya cukupkan di 1 pasal. Enggak, setelah ini barangkali ada yang perlu kita diskusikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.
Bagi jamaah yang bertanya dipersilakan. Sebelumnya mic-nya diaktifkan kembali. Lagi-lagi ya kita coba flashback ya. Ini benar nggak sih tayamum sholat tahiyatul masjid itu dilakukan setelah masuk masjid, gitu ya? Ya betul ya. Oh. Artinya lebih pada bahwa tayamum itu dilakukan ketika sudah masuk waktu. Waktu itu sesuai dengan keadaan. Ketika tahiyatul masjid tentunya ya tahiyatul masjid itu kan waktu untuk sholatnya kalau sudah masuk ke masjid. Oh iya, masuk dulu baru tayamum gitu ya? Ya, masuk dulu baru kemudian tayamum, bahwa sudah adanya penyebab diperbolehkannya sholat. Kalau orang belum masuk masjid kan tidak ada penyebab kesunahan sholatnya. Ya, ya gitu. Sama kayak misalkan kemarin dijelaskan kalau tidak salah sholat istisqa. Kesunahan sholat istisqa baru ada kan kalau orang sudah berkumpul. Kalau orang belum berkumpul, gimana mau melaksanakan istisqa? Seperti itu. Kemarin dijelaskan kalau tidak salah itu seperti itu. Ya. Dengan berkumpulnya orang itu menjadi penyebab masuknya dia waktu untuk melakukan tayamum. Ya. Sebagaimana juga orang tayamum mau mensolati jenazah, ya otomatis jenazahnya sudah dimandikan, sudah dikafani. Kalau ada jenazahnya belum dimandikan dan belum dikafani, berarti belum masuk waktunya dia untuk melakukan ibadah tadi. Kira-kira seperti itu, Mas Ari. Kalau ada pertanyaan gini nih, ini sih cuma pertanyaan mengapa gitu ya? Mengapa hanya debu yang buat tayamum, sedangkan semacam kayak pasir itu tidak bisa kan maksudnya gini, atasnya pasir kan lembut. Nah, itu sih yang jadi pertanyaan. Ada 3 sih kayak yang terakhir itu. Atasnya bertayamum. Ya, mengapa bertayamum itu hanya boleh dengan debu. Kalau pasir kenapa tidak? Padahal kan pasir juga lembut gitu ya. Kurang lebih gitu sih. Iya. Ya, apa namanya? Memang definisinya sha'idan thayyiban sih memang ya yang diarahkan oleh Al-Qur'an kan fatayammamu sha'idan thayyiban. Ya mungkin ada zat tertentu yang tidak dimiliki oleh pasir lah. Sama kayak ini Mas Ari, kayak pertanyaan kenapa mensucikan najis mughalladhah itu harus dicampur dengan debu? Tidakkah misalkan kayak zaman sekarang bisa saja pakai sabun, bisa saja pakai rinso, kenapa harus debu? Itu ternyata konon di dalam debu itu terdapat unsur untuk menghilangkan segala efek negatif ataupun hal-hal negatif dari kandungan najis mughalladhah tadi yang tidak bisa ditemukan di misalkan barang-barang kimiawi gitu Mas Ari. Setelah diadakan penelitian seperti itu, konon seperti itu. Kurang lebih sih 3 meskipun itu sih yang pada konon ada juga ulama kontemporer yang kemudian memperbolehkan debu itu diganti dengan sabun. Tapi kenapa harus debu? Tidak benda yang lain karena tadi unsur debu itu mungkin bisa menetralisir hal-hal negatif dari najis mughalladhah tadi yang kayak seperti itu kira-kira Mas Ari.
Ya, kayaknya sih itu dulu sih, nanti gampang dilanjut. Atau mungkin ada yang mau bertanya, dipersilakan ya. Barangkali ada yang mau bertanya, jamaah yang lainnya. Cukup kali, gampang dilanjut di grup. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri untuk pertemuan pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.